Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali materi perkuliahan kita Geografi Pemilihan Umum, pertemuan ke-14, mata kuliah Geografi Politik, part 5. Proses memilih. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Dalam ilmu politik, dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu pertama, single member constituents atau sistem distrik, dan yang kedua, sistem multi-member constituents atau sistem perwakilan berimbang. Pertama, single member constituents atau sistem distrik. Kegiatan sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi membuat satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon dalam satu distrik memperoleh suara yang terbanyak akan menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Bagaimana kecil pun selisih kekalahannya. Jadi, tidak ada sistem menghitung suara lebih seperti yang dikenal dalam sistem perwakilan berimbang. Sistem single member constituents mempunyai beberapa kelemahan, yaitu sistem ini kurang memperhitungkan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Apalagi jika golongan itu terpencar dalam beberapa distrik. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali. Dan kalau ada beberapa partai yang mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang sangat besar. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan. Di samping kelemahan-kelemahan tersebut di atas, ada banyak sekali juga kelebihannya yang oleh negara-negara penganut sistem ini dianggap lebih menguntungkan daripada sistem pemilihan lain. Yaitu yang pertama, karena kecilnya distrik, maka wakil yang dipilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian, dia pula akan lebih mendorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagi pula, kedudukannya terhadap partai akan lebih bebas. Oleh karena dalam pemilihan semacam ini, faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor penting. Kedua, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Di samping kecenderungan untuk membentuk partai baru dalam sekedar dibendung, sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa paksaan. Ketiga, berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antar partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional. Dan yang keempat, sistem ini sederhana dan murah
untuk diselenggarakan. Kedua, sistem multi-member constituents, yaitu sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokok adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan suatu perimbangan, misalnya 1:400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu, dalam hal ini 400.000, Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar perimbangan 1:400.000. Negara dianggap sebagai suatu daerah pemilihan yang besar, akan tetapi untuk keperluan teknis administratif dibagi dalam beberapa dapil daerah pemilihan yang besar, yang lebih besar daripada distrik dalam sistem distrik, di mana daerah pemilihan memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu. Jumlah wakil dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih dalam daerah pemilihan itu dibagi dengan 400.000. Dalam sistem ini, setiap suara dihitung, dalam artian bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan dengan jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lainnya, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sistem perwakilan berimbang ini sering dikombinasikan dengan beberapa prosedur lain, antara lain dengan sistem daftar atau list system, yang dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem daftar tertutup atau closed list system dan sistem daftar terbuka. Dalam sistem tertutup, pemilih memilih partai bukan calon yang bertarung. Biasanya pimpinan partai memainkan peranan yang sangat besar guna menentukan daftar dan ranking calon yang diajukan partai. Kursi yang diberikan pada partai sesuai dengan ranking yang telah dibuat oleh pimpinan partai. Sedangkan sistem daftar terbuka atau open list system, yaitu para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon. Pemilih di samping mencoblos tanda gambar, juga mencoblos gambar dan nama calon yang dikehendakinya. Dalam sistem ini ada beberapa kelemahan, yaitu sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Mereka lebih cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Umumnya dianggap bahwa sistem ini mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan karena dianggap bahwa dalam pemilihan semacam ini, partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang. Hal ini memperkuat kedudukan pimpinan partai. Yang ketiga, banyaknya partai yang mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena umumnya mereka harus
mendasarkan diri atas koalisi dari beberapa partai. Di samping kelemahan tersebut, sistem ini mempunyai satu kelebihan, yaitu bahwa dia bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Masyarakat yang heterogen umumnya lebih tertarik pada sistem ini, oleh karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.